Akbar, Allahu 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 Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan dalam arti yang sebenarnya adalah mengerjakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan tidak cukup hanya dengan mengerjakan perintah Allah, tapi kita masih hanyut dengan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah, dan salah satu bentuk ketakwaan kita adalah kita terus mempelajari, memahami agama Islam yang mulia ini, sehingga kita semakin tahu hal-hal apa yang seharusnya kita kerjakan di dunia ini dan hal-hal apa saja yang seharusnya kita tinggalkan atau kita jauhi. Jangan sampai ada dari perkara syariat yang kita tidak mengetahuinya, padahal itu adalah bagian dari syariat Islam. Dan jangan sampai ada larangan Allah Subhanahu wa taala yang kita terus melakukannya, padahal itu adalah larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang kafir yang mereka paham tentang kehidupan dunia, tapi mereka tentang urusan agama dan urusan akhiratnya mereka bodoh. Jangan sampai kita sebagai seorang muslim, kita lebih paham urusan dagang, kita lebih paham urusan pekerjaan kita, tapi kita bodoh, tapi kita jauh dari mengetahui urusan-urusan agama kita. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pada hari ini kita berada pada hari Idul Adha, hari ke-10 dari bulan Dzulhijjah, yang merupakan rentetan dari hari-hari yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal itu dapat kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalam surah Al-Fajr ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Allah mengatakan wal fajr wa layalin ashr wasyaf'i wal watr. Allah memulai dengan sumpah. Kenapa Allah memulai dengan sumpah? Karena kebiasaan orang Arab, kalau ingin mengatakan sesuatu yang pasti, sesuatu yang penting, maka dia akan memulainya dengan sumpah, agar orang yang mendengarkannya dengan serius. Oleh sebab itu Allah pun berjalan dengan kebiasaan orang Arab, agar orang-orang di dunia ini termasuk orang Arab memahami bahwa apa yang akan Allah sampaikan adalah merupakan sesuatu yang besar, adalah merupakan sesuatu yang benar. Maka Allah memulainya dengan wawul qasam. Waw, kata Allah wal fajr, demi waktu fajar. Para ulama kita memiliki beberapa pendapat. Di antara pendapat tersebut adalah yang dimaksud dengan waktu fajar adalah waktu fajar tanggal 10 Dzulhijjah yang kita sedang berada di dalamnya. Selanjutnya ayat yang kedua kata Allah walayalin ashr, dan demi malam-malam atau hari-hari yang 10. Kata Rasulullah, makna hari-hari yang 10 adalah tanggal 1 sampai dengan 10 Dzulhijjah. Kembali kita berada pada tanggal 10 Dzulhijjah, bagian dari hari-hari yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah lagi bersumpah wasyaf'i wal watr. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasyaf'i yang berpasangan atau yang genap, maknanya adalah tanggal 10 Dzulhijjah. Wal watr yang tidak berpasangan atau yang ganjil, maknanya adalah tanggal 9 Dzulhijjah. Maka ayat ini kata para ulama kita cukup menjadi dalil bagaimana mulianya hari Idul Adha yang kita sedang berada di dalamnya. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ketika kita berada di hari yang mulia dan kita sedang merayakan hari Idul Adha, bahwa perlu kita ketahui ada perbedaan besar di antara hari raya orang Islam dengan hari raya orang kafir. Hari raya orang Islam adalah di mana kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika merayakan hari raya, kita diperintahkan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita mengotori hari raya yang suci ini, hari raya yang mulia ini dengan perbuatan-perbuatan yang dapat mendatangkan laknat Allah Subhanahu wa taala, baik berupa perbuatan-perbuatan kesyirikan atau perbuatan-perbuatan mubazir, atau maksiat-maksiat lain yang kadang-kadang dilakukan oleh sebagian orang, termasuk sebagian pemuda kita yang melakukannya dengan perbuatan-perbuatan yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa
kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan samakan perayaan kaum muslimin yang Allah turunkan nikmat, yang Allah turunkan rahmat di dalamnya dengan perayaan orang kafir yang Allah turunkan laknat di dalamnya karena kemaksiatan yang mereka lakukan. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bahwa pada hari ini kita sedang merayakan hari Idul Adha. Idul Adha adalah hari raya yang terus berulang setiap tahunnya. Sebuah perbuatan yang begitu terulang, ada pesan-pesan yang Allah ingin sampaikan. Jangan sampai Idul Adha yang terus berulang setiap waktu hanya lewat begitu saja. Hanya kita lalui dengan makan-makan dan dengan pakaian baru dan perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Hendaknya Idul Adha yang berulang-ulang ini, semakin kita melaluinya, semakinlah bertambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap hari raya baik Idul Adha maupun Idul Fitri, kita dianjurkan untuk mengkaji, untuk mempelajari apa pesan-pesan yang ingin Allah sampaikan melalui perayaan hari raya tersebut. Kalau kita berbicara tentang Idul Adha, maka salah satu tokoh sentral yang sering dibicarakan oleh para ulama kita adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, yang dimana rentetan dari peristiwa yang beliau jalani bersama keluarganya menjadi sebagian dari manasikul haji yang sedang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan ibadah haji, dan juga ibadah kurban yang sebentar lagi akan kita lakukan. Oleh sebab itu, maka pada kesempatan hari ini khatib ingin mengajak diri pribadi dan kita semua mengambil minimal 3 pesan dari Idul Adha yang setiap tahun berulang kepada kita, yang itu bisa kita ambil dari beberapa kisah yang terjadi pada Nabi Ibrahim. Allah Taala di dalam surah Al-Mumtahanah ayat yang keempat mengajarkan, memerintahkan kepada kita. Kata Allah, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim." Telah ada uswatun hasanah, contoh yang baik, teladan yang baik pada diri Ibrahim untuk kalian wahai kaum muslimin dan orang-orang yang bersama Ibrahim alaihissalam. Kalau kita mau melihat dan mengkaji sejarah dari Ibrahim bersama keluarganya, banyak sekali faedah dan kisah yang bisa kita ambil, yang itu semakin menjadikan kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara faedah yang bisa kita ambil adalah bagaimana totalitas dan kesungguhan Nabi Ibrahim dalam beribadah dan beragama kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal itu dapat kita lihat dengan berbagai macam problema dan fenomena yang dijalankan atau dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dimulai semenjak usia mudanya, di mana Nabi Ibrahim sudah mulai mendakwahkan tauhid di tengah-tengah umatnya yang ketika itu sedang berkecamuk dengan kesyirikan. Bahkan Nabi Ibrahim rela untuk menebus akibat dari dakwahnya, beliau harus dicampakkan ke dalam api, tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Beliau semangat. Ini adalah contoh yang terbaik bagi para pemuda, bagi para kaum muslimin. Hendaknya kita bersabar dengan agama Islam yang mulia ini. Kita berdakwah dengan cara-cara yang baik dan kita tidak mundur dengan tantangan-tantangan yang ada, karena semua itu adalah bagian dari perjuangan. Ibrahim mengajarkan kita bagaimana bersabar untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fenomena yang kedua adalah bagaimana ketika beliau menikah dengan Hajar dan melahirkan seorang anak bernama Ismail. Dan kita ketahui, para sejarawan mengungkapkan bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menikah dengan Sarah sampai usia 2 beliau belum mendapatkan keturunan. Sampai akhirnya seorang raja Mesir menghadiahkan kepada mereka Hajar yang diperuntukkan sebagai pembantunya, tetapi akhirnya dinikahi atau diperintahkan oleh Hajar oleh Sarah untuk dinikahi oleh Ibrahim. Akhirnya pada usia yang 86 tahun, maka Nabi Ibrahim mendapatkan anak dari Hajar, yaitu Ismail alaihissalam. Dari begitu anak yang telah ditunggu lama dalam usia yang 86 tahun, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membawa Hajar bersama Ismail pindah ke Makkah. Dari Palestina hijrah ke Makkah. Dan ini diabadikan di dalam Al-Quran sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang apa yang dilakukan Ibrahim. Kata Ibrahim, "Rabbana inni askantu min dzurriyyati bighayri wadin ghairi dzar'in inna
yang mulia, Baitullah. Selanjutnya kata Ibrahim, Rabbana liyuqimus shalah. Hal itu aku lakukan agar keturunanku mendirikan salat. Waj'al afidatan nas minan nas tahwi ilaihi. Maka jadikanlah hati-hati manusia cenderung untuk mendatangi Ka'bah. Warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Dan berikanlah mereka rezeki dari buah-buahan agar mereka bersyukur kepadamu. Fenomena yang berat, seorang anak yang baru lahir yang sudah dinanti lama dan seorang istri yang sangat dia cintai harus beliau pindahkan dari Palestina dan ditinggalkan di sebuah lembah yang tidak ada tanaman di dalamnya. Sampai-sampai Hajar bertanya kepada Ibrahim, kenapa kau tinggalkan kami di sini? Tapi akhirnya Ibrahim menjawab bahwa ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Hajar seorang wanita mukminah ketika mendengar perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun menjawab, kalau itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Begitu juga setelah peristiwa ini terjadi, setelah Ismail besar, kembali Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kembali Ibrahim totalitas dalam penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Ismail sudah sampai usia 14 tahun, Allah kembali ceritakan perkara dialog Ibrahim dengan Ismail. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya, qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ketika Ismail telah sampai pada usia dewasa, sebagian sejarawan menyebutkan 14 tahun. Ketika awal dia lahir, Nabi Ibrahim usia 86 tahun. Ketika Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih Ismail, maka benarlah usia Nabi Ibrahim sekitar 100 tahun. Tapi apa yang terjadi setelah dipisahkan dari anaknya dan dia bertemu beberapa kali, kembali Allah mengujinya. Kata Ibrahim, wahai anakku, aku melihat dalam mimpiku, aku diperintahkan untuk menyembelihmu. Maka apa pendapatmu wahai anakku? Seorang anak yang saleh mendengar itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, sama seperti ibunya yang salehah, tidak mengabaikan perintah Allah walaupun nyawa harus menjadi taruhannya. Kata Ismail, ya taf'al ma tu'mar. Wahai bapakku, wahai ayahku, laksanakanlah perintah Allah Subhanahu wa taala, meskipun dia harus berhadapan dengan kematian. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Atau akan mendapatnya aku wahai ayahku bagian dari orang-orang yang bersabar. Kaum muslimin dan muslimat jemaah sekalian bertahayyul rahmati Allah. Ini beberapa bentuk bagaimana totalitasnya Ibrahim dalam pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak memilih mana yang enak dia lakukan dan mana yang tidak enak dia tinggalkan. Oleh sebab itu, ini menjadi pelajaran penting bagi kita. Bagaimana kita dalam beragama hendaknya totalitas, tidak memilih syariat Allah Subhanahu wa taala. Seluruh syariat Allah yang merupakan perintah maka kita harus kerjakan selama itu adalah dalam batas kesanggupan kita. Dan seluruh bentuk larangan Allah maka harus kita tinggalkan. Tidak boleh kita pilih mana yang enak. Ketika itu menguntungkan maka kita tidak mau meninggalkan. Ketika itu merugikan kita maka kita tinggalkan. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Apa makna sebenar-benarnya takwa? Menjalankan seluruh perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di ayat yang lain Allah mengajak orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, beragamalah kalian, masuklah kalian ke dalam Islam secara menyeluruh, dari A sampai Z, dari perkara akidah, dari perkara ibadah dan juga perkara-perkara muamalah. Al-Imam Al-Wahid dalam tafsirnya Al-Wajiz ketika menerjemahkan ayat ini
untuk bekerja, mengharapkan untuk hal-hal yang lain. Padahal Islam tidak pernah mengharapkan hari Sabtu untuk bekerja. Dan juga mereka tidak mau memakan daging unta. Bagi mereka daging unta adalah sebuah yang tercela. Padahal Islam tidak mengharapkan daging unta. Maka Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah kalian ke dalam Islam secara sempurna. Kalau sekarang ini kita lihat fenomena di tengah masyarakat kita, maka pelaksanaan Islam masih bercampur aduk. Ada sebagian campur aduknya dicampur aduk dengan kebiasaan-kebiasaan atau adat istiadat yang bertentangan dengan syariat Islam. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang Yahudi, mereka sudah Islam, tapi masih meyakini menjalankan kebiasaan mereka ketika mereka masih Yahudi, mengharamkan hari Sabtu dan juga melarang makan daging unta. Tentu ini tidak boleh dalam Islam. Ketika kamu masuk Islam, maka seluruh syariat Islam harus kamu jalankan. Ketika itu dibenarkan oleh Islam, maka kita benarkan. Dan ketika itu dilarang, maka kita harus kita tinggalkan. Dan yang kedua, fenomenanya adalah globalisasi Islam. Sehingga terjadilah Islam itu kita lihat dipraktekkan di tempat-tempat tertentu. Di masjid kita lihat, masya Allah, kita diperintahkan sholat, kita yang perempuan memakai jilbab. Tapi tidak jarang ketika keluar dari masjid, ketika di pasar-pasar tidak lagi bicara Islam, ketika di perkantoran tidak lagi bicara Islam, ketika urusan politik tidak lagi bicara Islam. Islam globalisasi. Padahal Allah mencela orang-orang yang seperti ini. Apa kata Allah? Apa tu'minuna bi ba'dil kitab? Al-Baqarah ayat 85. Apa tu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd? Apakah kalian beriman kepada sebagian dari Allah dan kalian kufur, tidak mau menjalankan syariat Allah yang lain? Apa kata Allah? Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika illa khizyun fil hayatid dunya wa yawmal akhir wa yawmal qiyamati yuradduna ila ashaddil 'adzab wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Kata Allah, apakah kalian hanya beriman kepada sebagian syariat Allah dan kufur, tidak mau menjalankan syariat Allah yang lainnya? Selanjutnya Allah sebutkan, apa balasan bagi orang-orang yang hanya menjalankan Islam secara lokalisasi? Di masjid saja berislam, tapi politik tidak Islam. Di masjid saja berislam, tapi ekonomi tidak Islam. Di masjid saja Islam, tapi muamalahnya tidak Islam. Perkawinan secara Islam, tapi jarang menuju jenjang pernikahan dilakukan dengan cara-cara yang tidak Islam. Apa kata Allah balasannya? Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika illa khizyun fil hayatid dunya. Orang-orang yang hanya Islam secara parsial, balasannya adalah kehinaan. Kehinaan kaum muslimin berdasarkan orang kelima ini. Kehinaan di dunia. Oleh sebab itu kalau kita melihat bagaimana memang kondisi kita saat sekarang ini yang masih mengajarkan, yang masih menjalankan Islam secara parsial, kita dalam kondisi kehinaan. Kondisi kita sedang meroket, BBM kita meroket, listrik kita meroket, hutang kita meroket. Kenapa? Ini kehinaan kaum muslimin yang dirahmati Allah. Jawabannya karena kita masih menjalankan Islam secara parsial. Islam hanya sebatas di masjid. Islam belum masuk ke pasar-pasar kita. Islam belum masuk ke parlemen kita. Islam belum masuk ke dalam sistem pendidikan kita. Di dunia kita dihinakan bagi orang-orang yang hanya ingin menjalankan Islam secara parsial. Selanjutnya kata Allah, wa yawmal qiyamati yuradduna ila ashaddil 'adzab. Dan hari kiamat nanti orang-orang seperti ini akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adab yang pedih. Oleh sebab itu kaum muslimin yang dirahmati Allah, ketika kita menginginkan kemuliaan di dunia dan di akhirat, tidak ada jalan lain kecuali kita kembali kepada Islam. Rasul SAW telah mengingatkan kita bahwa Allah akan menimpakan kehinaan, Allah akan menimpakan berbagai macam bencana kepada kita, dan itu tidak akan Allah cabut sampai kita kembali untuk menjalankan Islam secara sempurna. Umar bin Khattab mengingatkan kita, nahnu qaumun a'azzana Allah bil Islam, wa idza qarayna al-izzata bi ghairihi azallana Allah. Kata Umar bin Khattab, kaum muslimin kita adalah kaum yang Allah jadikan kita mulia ketika kita berpegang teguh dengan ajaran Islam. Tapi ketika kita mencari kemuliaan itu di luar Islam, kita mencari kemuliaan ekonomi dengan ekonomi kapitalis, kita mencari kemuliaan di dalam berpolitik dengan sistem-sistem yang tidak Islami, kata Umar bin Khattab, adzallana Allah, maka Allah akan menghinakan kita. Maka tidak ada opsi lain ketika kita ingin kembali berjaya, kita ingin sukses di dunia dan akhirat, maka kita harus kembali kepada Al-Quran, kita harus kembali kepada hadis Rasulullah SAW,
kita harus kembali kepada syariat Islam. Mari syariat Islam kita jadikan sebagai panduan dalam kehidupan kita. Dari urusan masuk kamar mandi sampai urusan mengatur negara, dari urusan akidah, urusan ibadah, dan juga urusan muamalah kita. Inilah yang sebenarnya diinginkan oleh Islam, dan inilah sebenarnya yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kita. Totalitas ini yang perlu kita contoh dari Nabi Ibrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ada pesan kedua yang dapat kita ambil dari kisah Ibrahim dan perayaan Hari Idul Adha adalah bagaimana kesuksesan Nabi Ibrahim dalam mendidik anaknya, mendidik generasi, sehingga menghasilkan generasi yang siap menjalankan perintah Allah Taala apapun konsekuensinya. Mari kita perhatikan bagaimana dialog Nabi Ibrahim dengan Ismail. Ketika Nabi Ibrahim Ismail sampai pada usia dewasa, maka Nabi Ibrahim mengatakan, "Qala ya bunayya inni ara fil manam," wahai anak, aku melihat dalam mimpiku, dan mimpi para rasul adalah wahyu, mimpi yang benar adalah syariat, berbeda dengan mimpi-mimpi selain rasul. Selanjutnya kata Nabi Ibrahim, inni adba'uka, aku diperintahkan untuk dibeli. Fanzur mada tara. Bagaimana pendapatmu wahai anak? Coba perhatikan bagaimana keberhasilan Ibrahim dalam mendidik anak. Nabi Ibrahim tidak mengatakan kenapa harus begini, apa alasannya, tapi Nabi Ibrahim langsung mengatakan, ya abati fa'alna, wahai ayahku, wahai bapakku, kerjakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada. Semua keberhasilan Nabi Ibrahim dalam mendidik generasi sehingga menghasilkan anak yang mampu menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kita perhatikan bagaimana pujian Allah terhadap Ismail ketika Allah mengatakan, "Wadkur fil kitab Ismail, innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya." Wahai Muhammad, sebutkanlah dalam kitab kisah tentang Ismail. Dia adalah orang yang sadiqal wa'di. Nabi Ismail itu sifatnya adalah senantiasa memenuhi janji. Wa kana rasulan nabiyya. Dan dia adalah seorang rasul dan juga seorang nabi. Wakana ya'muru ahlahu bis-shalati waz-zakat. Dan Ismail itu adalah orang yang senantiasa mengingatkan keluarganya untuk menegakkan salat dan mengeluarkan zakat. Wakana inda rabbihi mardiyya. Kata Allah, Ismail ini adalah orang yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberhasilan Ibrahim bukan hanya diteliti, bukan hanya dianggap oleh para sejarawan, tapi direkomendasi oleh Allah. Keberhasilan mendidiknya inilah yang perlu kita lakukan. Hal itu secara dengan bagaimana perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang yang beriman, jagalah diri kalian dan anggota keluarga kalian dari api neraka. Ini perintah untuk mendidik, untuk mengajari keturunan kita dengan agama, dengan sampai kita hanya perhatian terhadap pendidikan urusan dunianya, urusan bahasa Inggrisnya, urusan matematikanya, urusan fisikanya, urusan kimianya. Kita bangga kalau dia lulus di perguruan tinggi favorit, tapi kita lupa untuk mendidik urusan agamanya. Padahal ini adalah sumber dari keberhasilannya, baik di dunia maupun di akhirat. Baik kita perhatikan bagaimana Rasulullah juga keseriusannya dalam mendidik generasi. Jika beliau membawa Ibn Abbas di dalam persaingan, di dalam tunggangannya, Rasulullah menanamkan akidah yang benar kepada Ibn Abbas. Apa kata Rasulullah? Ya Rasulullah, in tu'allimuka kalimat. Wahai anakku, aku ingin mengajarkan pesan ihfadillah yahfadka. Jagalah syariat Allah wahai anakku, kerjakan perintah-perintah Allah, tinggalkan larangan-larangan Allah, yahfadka, maka Allah akan menjagamu. Di mana pun engkau berada wahai anakku, kerjakanlah perintah-perintah Allah, tinggalkanlah larangan-larangan Allah, maka Allah akan menjagamu. Wa idza sa'alta fas'alillah. Dan kalau kamu meminta wahai anakku, mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kau minta bantuan, maka minta bantuanlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa'lam anna al-ummah, ketahuilah anakku, kata Rasulullah kepada Ibn Abbas, ketahuilah wahai anak, seandainya seluruh
maka mereka tidak akan mungkin membantu kecuali dengan sesuatu yang sudah Allah tetapkan. Dan ketahuilah wahai anak, kata Rasulullah, seandainya seluruh umat manusia berkumpul untuk menyiksamu, untuk menyakitimu, maka mereka tidak akan mungkin dapat menyakitimu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan. Puncak keyakinan diajarkan oleh Rasulullah kepada anaknya, kepada keturunannya Ibnu Abbas, dan juga Rasulullah mengajarkan kepada keturunannya untuk menjaga ibadah, menjaga sholat. Apa kata Rasulullah? Muru auladakum bis sholat, perintahkan anak-anak kalian untuk sholat ketika dia berusia 7 tahun, dan hukumlah dia dengan hukuman yang baik. Pukullah mereka dengan pukulan yang mendidik. Kalau sudah usia 10 tahun, maka mereka belum melakukan sholat. Dan juga Rasulullah mengingatkan, pisahkan mereka di tempat tidur. Diajarkan adab dalam bergaul yang saat sekarang ini cenderung pergaulan di tengah-tengah remaja kita sudah sama. Tidak jelas lagi mana yang mahram dan mana yang bukan mahram. Bersalaman dengan salam yang bukan mahram sudahlah hal yang biasa. Bahkan ketika kita tidak mau bersalaman dengan orang yang bukan mahram kita, maka dianggap sebuah keanehan. Pacaran di tengah-tengah pemuda sudah hal yang biasa. Bahkan sebagian pemuda menganggap kalau dia pacaran adalah sebuah yang aneh. Kalau ada orang menikah dan tidak melalui jenjang pacaran adalah sebuah yang aneh. Ini fenomena di sebagian tengah masyarakat kita. Padahal Rasulullah mengingatkan kepada para orang tua untuk mengajari anaknya adat dalam berinteraksi antara sesama manusia. Juga Rasulullah mengingatkan, mengajarkan kepada generasinya untuk menjaga pakaian. Rasulullah menyebutkan ada 2 kelompok penghuni neraka yang belum aku pernah melihatnya. Yang kedua kata Rasulullah adalah perempuan nisa'un kasiyatun 'ariyat mumillatun ma'ilah. Kelompok kedua penghuni neraka kata Rasulullah yang aku belum pernah melihatnya, tapi diperlihatkan oleh Allah ketika Rasulullah Isra wal Mi'raj adalah perempuan yang berpakaian kaki telanjang. Apa makna berpakaian kaki telanjang? Imam Nawawi mengatakan perempuan yang berpakaian kaki telanjang adalah perempuan yang memakai pakaian tapi tidak menutup seluruh aurat. Yang dimaklumi oleh para ulama kita adalah tubuh wanita itu seluruhnya aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Ketika seorang wanita keluar rumah atau berhadapan yang bukan dengan mahramnya, tapi masih ada bagian-bagian tubuhnya selain wajah dan kakinya yang terbuka, selain wajah dan telapak tangan yang terbuka, berarti dia masih tergolong kepada perempuan yang berpakaian kaki telanjang. Kata Imam Nawawi yang kedua, orang wanita yang berpakaian kaki telanjang adalah yang berpakaian tapi ketat. Dia berpakaian tapi membentuk seluruh bagian-bagian dari aurat. Yang ketiga, dia berpakaian tapi pakaiannya tipis, transparan, kelihatan bagian-bagian tubuh. Inilah yang dimaksud dengan wanita yang berpakaian kaki telanjang. Apa kata Rasulullah? Ganjaran orang seperti ini, la yadkhuluna al-jannah. Mereka tidak akan masuk surga, wala yajidna rihaha. Bahkan mereka tidak mencium bau surga, padahal bau surga tersebut tercium dari jarak yang jauh, tidak dapat kita cium karena begitu wangi surga. Alangkah jauhnya orang-orang atau wanita yang berpakaian tapi telanjang. Oleh sebab itu para suami, para orang tua yang memiliki anak, para suami yang memiliki istri, jangan sampai di hari yang mulia ini di mana rahmat Allah turun, tapi kita justru memberikan pakaian-pakaian kepada anak-anak kita, kepada istri-istri kita dengan pakaian-pakaian yang mengundang azab Allah Subhanahu. Ini adalah pendidikan yang penting. Juga bagaimana Rasulullah mengajarkan akhlak ketika salah seorang sahabat makan bersama beliau, anak kecil. Dia makan bersama Rasulullah dan tangannya berputar-putar karena masih kecil. Maka Rasulullah mengingatkan, ya ulam, kul biyamini, makanlah dengan tangan kanan. Wa kul bil mayamini, makanlah dengan yang ada di sekitar. Rasulullah mengajarkan kepada dia akhlak, karena akhlak adalah bagian dari kehidupan kita beragama. Sebagian orang begitu kuat terhadap akidahnya, begitu bagus muamalahnya, begitu bagus akidahnya, tapi kadang akhlaknya jelek. Rasulullah pernah didatangi oleh salah seorang yang mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang fulana? Dia selalu bangun malam untuk sholat, dia selalu puasa pada siang hari, tapi dia selalu menyakiti tetangga. Kata Rasulullah, la syai'a fiha wa inna ahli nar.
yang ibadah wajibnya dia kerjakan, tapi kadang sunnahnya masih kurang, tapi dia berbaik kepada tetangganya. Maka kata Rasulullah, dia adalah orang yang baik, dia adalah penghuni surga. Oleh sebab itu kaum muslimin yang dirahmati Allah, maka hak juga tidak kalah penting dalam kita mendidik generasi kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan pesan ketiga yang dapat kita ambil adalah pesan ukhuwah Islamiyah. Allah Taala mengingatkan kita di dalam firman-Nya, wa yashhadu malaika lahu wa yadhkuru ismallahi ala fi ayyamin ma'lumat. Kata Allah, agar orang-orang yang beribadah haji itu menyaksikan manfaat-manfaat untuk mereka, dan juga mereka agar senantiasa mengingat nama-nama Allah Taala pada hari-hari yang ditentukan, dan juga atas rezeki yang Allah berikan kepada mereka yang berkorban. Selanjutnya kata Allah, "Fakulu minha wa at'imul ba'is al-faqir." Maka makanlah sebahagian dari daging kurban tersebut dan bagilah untuk orang-orang yang membutuhkan dan orang-orang yang miskin. Padahal kita mengatakan bahwa ayat ini berpesan bagaimana selain melakukan ibadah haji dan juga bagaimana bagi kita yang melakukan ibadah kurban, tidak lupa ketika kita membangun hubungan kita dengan Allah, tapi juga membangun ukhuwah persaudaraan kita dengan sesama kaum muslimin. Hal ini penting. Gimana kita saat sekarang ini dihadapkan kepada satu fenomena, kita dipaksa untuk menerima kesesatan agama Yahudi dan Nasrani. Kita dipaksa untuk menerima kesesatan Syiah laknatullah alaih. Tapi kita tidak diberikan ruang untuk saling bertoleransi dengan sesama kita yang hanya kadang-kadang perbedaan-perbedaan kecil yang terjadi di tengah-tengah. Padahal Allah Taala mengingatkan kita, innamal mu'minuna ikhwah fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Kata Allah, sesungguhnya orang yang beriman itu bersaudara. Apapun sukunya, apapun negaranya, apapun latar belakang pendidikannya, apapun latar belakang dayanya, apapun latar belakang organisasinya, ketika dia mengimani bahwa Rabbnya adalah Allah, bahwa Rasulnya adalah Muhammad Rasulullah, bahwa kitabnya adalah Al-Quran, maka kita adalah bersaudara. Selanjutnya kata Allah, "Fa'aslihu," maka perbaikilah kalau ada yang bertikai di antara dua kaum muslimin atau di antara dua kaum. Seakan-akan kata para ulama kita, ketika Allah menandakan kita bersaudara sama kaum muslimin, maka di tengah-tengah itu akan terjadi riak-riak perpecahan. Tapi Allah mengingatkan kita, fa'aslihu, perbaiki. Bahkan kata para ulama kita, kalau dengan orang ahli kitab saja kita diperintahkan untuk mencari persaudaraan. Allah mengingatkan kita, "Qul ya ahlal kitab, ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum, alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidhu ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqul ashhadu bi anna muslimin." Kata Allah, katakan kepada orang ahli kitab, mari kita kepada satu kalimat yang sama dengan tauhid. Karena saja agama kita adalah sama, agama samawi, orang-orang Yahudi dan Nasrani. Allah mengajak kita untuk mencari persamaan dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani, mendakwahi mereka kepada agama tauhid. Bagaimana kita dengan sesama kaum muslimin? Bagaimana karena hanya perbedaan organisasi? Bagaimana perbedaan kalau hanya yang tidak kunut dengan kunut? Bagaimana kalau perbedaannya adalah yang doa jamaah dan doa tidak jamaah? Bagaimana kalau perbedaannya adalah ahlu sunnah dengan wahabi? Kaum muslimin dan muslimat, jemaah saling berbahagia yang dirahmati Allah. Sungguh Rasulullah sudah mengingatkan kita, inna syaitana qad ansa ayya'budu al-musallun walakin fi tahrish bainahum. Kata Rasulullah, sesungguhnya syaitan telah putus asa untuk disembah oleh orang-orang yang bagus ibadahnya, oleh orang-orang yang bagus tauhidnya. Tapi syaitan tidak pernah putus asa untuk memecah belah kaum muslimin. Kata para ulama kita, ketika untuk tidak putus asa mencari celah-celah persamaan sesama kaum muslimin. Mari kita praktisir perbedaan. Kalau ada perbedaan-perbedaan, maka kita kembalikan kepada Al-Quran, kita kembalikan kepada hadis Rasulullah SAW. Jangan sampai syaitan lebih cerdas dari kita, jangan sampai syaitan lebih berhasil dari program kita. Kaum muslimin dan muslimat, jemaah salat Idul Adha yang berhormat, inilah beberapa pesan yang bisa kita ambil dari Idul Adha ini. Mudah-mudahan
dengan bertobat kepada